أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Mari senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya, karunia-Nya, hidayah dan juga taufiknya kita bisa kembali berkumpul di masjid yang kita cintai ini, tentunya untuk kepentingan yang agung, yaitu menegakkan sholat subuh secara berjamaah, kemudian diikuti dengan kajian ilmiah. Semoga Allah Azza wa Jal berkenan untuk memasukkan kita semua ke dalam surganya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan kaki kita menuju taman-taman surganya yang ada di dunia. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Dahulu para ulama dan orang-orang salaf yang telah mendahului kita memandang besarnya pahala menjenguk orang yang sakit, sehingga mereka memberikan perhatian khusus pada perkara ini. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Man asbaha minkumul yawma shaiman?" Siapakah di antara kalian yang pada hari ini berpuasa? Qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, ana. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, saya. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali, faman tabi'a minkumul yawma janazatan? Siapa di antara kalian yang hari ini sudah mengiringi jenazah? Qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, ana. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, ana, saya. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya untuk yang ketiga kalinya, faman at'ama minkumul yawma miskina? Siapakah di antara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin? Qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, ana, saya. Qala faman ada minkumul yauma maridan? Siapa di antara kalian yang hari ini telah membesuk orang yang sakit? Siapa di antara kalian yang hari ini telah menjenguk orang yang sakit? Qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, ana. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengucapkan, ana, saya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah amalan-amalan itu terkumpul pada diri seorang muslim melainkan dia pasti akan masuk surga. Amalannya ada berapa Pak tadi? 4. Yang pertama puasa. Yang pertama puasa. Yang kedua mengiringi jenazah. Yang ketiga memberi makan orang miskin. Dan yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah menjenguk orang sakit. Kita dihadapkan dengan kondisi yang melemahkan kita untuk bersosial. Kita tersibukkan dengan media sosial,
kita tersibukkan dengan HP sehingga kekuatan bersosial kita melemah. Ketika ada orang yang sakit, kita anggap biasa-biasa saja. Padahal Nabi kita Muhammad SAW pernah bertanya kepada para sahabat di pagi hari, siapa di antara kalian yang hari ini telah menjenguk orang sakit? Yang menjawab iya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai beliau. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, banyak sekali keutamaan menjenguk orang yang sakit. Namun sebelum kita membahas keutamaan menjenguk orang yang sakit, ada beberapa hal penting yang kami akan sampaikan terkait dengan pemangku kepentingan kesehatan, pemangku kepentingan rumah sakit. Di antaranya adalah apa akhlak yang harus dimiliki oleh seorang dokter, apa akhlak yang harus dimiliki oleh seorang perawat. Akhlak pertama, jamaah yang dirahmati Allah, yang harus dimiliki oleh seorang dokter dan seorang perawat adalah rifkun. Dia harus berlemah lembut. Yang kedua adalah sabrun, dia harus sabar. Mengapa harus lemah lembut? Mengapa harus sabar? Maka jawabannya, orang yang sakit itu sedang lemah. Lemah apanya, Pak? Lemah fisiknya dan juga lemah psikisnya. Lemah fisiknya dan juga lemah jiwanya. Maka seorang dokter atau perawat yang menemani orang sakit harus memiliki dua sifat ini, harus memiliki dua akhlak ini. Yang pertama lemah lembut, yang kedua adalah sabar. Bayangkan Pak, kalau pasien setiap hari dibentak oleh perawat, kira-kira semakin sakit atau akan sembuh? Bisa semakin sakit karena jiwanya lemah. Kemudian setelah itu imunnya menurun, disebabkan perawatnya tidak sabar, dokternya tidak sabar, tidak lemah lembut. Itulah dua akhlak yang harus dimiliki oleh perawat dan juga oleh dokter. Kita dapati beberapa kasus datang ke poliklinik, ya, datang ke klinik kemudian diberikan dosis yang sangat tinggi dengan tujuan supaya pasiennya lekas sembuh. Padahal hal itu cukup berbahaya untuk pasien. Mengapa? Karena pernah terjadi kasus, kami punya teman, Bapak Ibu sekalian, ketika kita kuliah di Saudi, diberikan dosis yang sangat tinggi karena penyakit mah kronis. Pulang dia ke Indonesia, ketika sampai Indonesia tidak ada obat yang dosisnya setinggi itu. Ketika penyakitnya kambuh, kebingungan mencari obat. Harus sabar di dalam memberikan resep, di dalam memberikan obat. Itulah tugas seorang dokter, akhlak yang harus dimiliki oleh seorang dokter. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada beberapa keutamaan menjenguk orang sakit. Yang pertama, di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang tegurannya. Allah menegur orang-orang yang tidak membesuk orang yang sakit, padahal dia mampu untuk menjenguknya, padahal dia mampu untuk membesuknya. Innallaha azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, wahai manusia, maritu falam ta'udni, aku sakit kata Allah, falam ta'udni, tetapi engkau tidak menjengukku. Qala,
Maka hamba ini mengatakan, "Ya Rabbi, wahai Rabbku, kaifa a'uduka wa anta Rabbul alamin?" Bagaimana ceritanya aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Rabb alam semesta? Tuhan tidak boleh sakit. Bagaimana aku menjenguk zat yang tidak pernah sakit? Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan maksud perkataannya, menjelaskan maksud firman-Nya. Allah berfirman, "Ama alimta, tahukah engkau anna abdi fulanan?" Dulu di dunia, karena ini kejadiannya hari kiamat Bapak Ibu sekalian. Dulu di dunia ada hambaku yang bernama fulan maridho, dia sakit. Falam ta'udhu, tetapi engkau tidak membesuknya, engkau tidak menjenguknya. Ama alimta, tahukah engkau annaka law uttahu lawajadtani indahu, seandainya engkau menjenguknya, niscaya engkau akan mendapatiku ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim nomor 6721. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Yang kedua, keutamaan menjenguk orang yang sakit adalah apabila seorang muslim menjenguk muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga hingga dia tiba dan duduk di tempat orang yang sedang sakit. Kita berjalan dari rumah kita sampai duduk di tempat orang yang sakit, di perjalanan itu seakan-akan kita sedang memetik buah-buahan dari surga. Bukan hanya sampai situ, jamaah yang dirahmati Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, barang siapa yang menjenguk orang sakit di pagi hari, shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi, maka 70.000 malaikat akan mendoakan kebaikan untuknya sampai sore hari. Berapa malaikat, Pak? 70.000 malaikat. Dan sebaliknya, apabila dia menjenguk orang sakit di sore hari, maka ada 70.000 malaikat yang mendoakan kebaikan, keberkahan untuknya sampai pagi hari. Jumlah yang tidak sedikit, 70.000 malaikat. Dan doa malaikat itu pasti dikabulkan. Kenapa? Karena malaikat tidak punya dosa. Malaikat tidak pernah makan yang haram, karena malaikat tidak makan. Ketika doa malaikat dikabulkan, berarti kita akan mendapatkan satu dari tiga hal. Yang pertama, doa malaikat tersebut langsung kita rasakan di dunia. Yang kedua, doa malaikat tersebut ditabung untuk kita di akhirat sehingga kita mendapatkan pahala doa tersebut. Dan yang ketiga, kita akan dihindarkan dari keburukan-keburukan yang semisal sederajat dengan doa yang dipanjatkan oleh malaikat. Ini adalah keutamaan dikabulkannya doa. Pasti doa yang terkabul itu tidak meleset dari tiga hal yang tadi kami sebutkan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apa hukum menjenguk orang yang sakit? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, para ulama berbeda pendapat tentang hukum menjenguk orang sakit. Sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah, dan sebagian yang lain hukumnya adalah fardu kifayah. Baik yang sunnah maupun yang fardu kifayah, maka dua-duanya bukan fardu ain. Seandainya fardu kifayah, jika sebagian dari kaum muslimin telah menjenguknya, baik dari perawat, dokter atau karib kerabatnya, maka kewajiban itu gugur dari muslim yang lainnya. Itu dinamakan fardu
kifayah. Jika ada sebagian kaum muslimin yang menegakkan sholat jenazah, maka kewajiban sholat jenazah gugur dari muslim yang lainnya. Itulah dinamakan dengan fardu kifayah. Adapun sunnah, jika dilaksanakan maka mendapatkan pahala, jika ditinggalkan maka tidak berdosa. Di dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'udul marid, jenguklah orang yang sakit. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, wa yustahabbu li ghairihi iyadatuhu. Di dalam kitab Raudhatut Talibin juz kedua halaman 96. Artinya orang lain yang tidak sakit yustahabbu, disunahkan membesuk atau menjenguk orang yang sakit. Hukumnya apa? Sunnah menurut Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, timbul beberapa kasus yang kadang-kadang sering kita hadapi. Di antaranya adalah bagaimana hukum menjenguk orang sakit yang tidak mau dijenguk. Apa hukumnya, Pak? Menjenguk orang sakit yang tidak mau dijenguk. Jawabannya tidak boleh kita jenguk. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang sakit itu butuh privasi. Orang yang sakit itu sedang tidak ingin diganggu, sedang tidak ingin ngobrol, sedang tidak ingin dijenguk. Maka kita yang waras tidak boleh mengganggu orang yang sakit. Kemudian timbul pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana hukum menjenguk orang yang sakit tapi kita tidak kenal? Contoh di mana, Pak? Orang sakit yang tidak kita kenal. Di rumah sakit banyak. Betul, Pak ya? Sekarang pertanyaannya, apa hukum menjenguk orang sakit tapi kita tidak kenal? Boleh, sunnah atau tidak? Kita harus bedakan antara sunnah dengan boleh. Karena yang sunnah pasti boleh, yang boleh belum tentu sunnah. Baik, apa hukumnya menjenguk orang sakit tapi kita tidak kenal? Hukum asalnya tetap disunahkan, tetapi kita harus melihat kondisi. Contoh, apabila yang sakit tersebut atau tuan rumahnya tidak suka ada orang tidak kenal atau dikenal masuk ke dalam ruangannya, maka tidak boleh kita masuk. Ditakutkan misalnya ini ada penjahat, pencuri, ya, atau mata-mata intel dan kita tidak tahu. Maka dalam kondisi-kondisi tersebut meskipun hukum asalnya sunnah, tetapi tetap kita melihat kondisi yang ada. Jadi kalau ditanya hukum menjenguk orang sakit yang tidak dikenal hukumnya apa? Sunnah sama. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak membeda-bedakan sakit yang seperti apa. Jenguklah orang yang sakit, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah bagaimana hukum menjenguk orang yang sakitnya ringan. Sakit ringan contohnya apa, Pak? Sakit ringan, sakit panu, apalagi gatel, tapi gatel yang ringan, Pak ya. Flu ringan, karena kalau flu burung ya berat. Ya, kemudian keseleo, mimisan, perlu nggak kita jenguk? Boleh nggak kita jenguk? Boleh. Kalau ditanya boleh atau tidak? Boleh. Kalau pertanyaannya sunnah atau tidak? Sunnah atau tidak? Menjenguk orang sakit tapi sakitnya ringan. Jawabannya para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan sunnah, sebagian yang lain mengatakan tidak sunnah. Yang mengatakan sunnah dalilnya adalah wa'udul marid, jenguklah orang yang sakit. Nabi SAW tidak merinci sakitnya ringankah, sakitnya beratkah, atau sakitnya tengah-tengah biasa.
tidak terlalu ringan, tidak terlalu berat. Nabi tidak merinci. Maka ulama ini berpendapat tetap disunahkan menjenguk orang yang sakit meskipun sakitnya ringan. Bisa dipahami? Baik. Kemudian yang kedua, sebagian ulama mengatakan hukumnya tidak sunnah. Mereka berpatokan, berpegangan dengan satu hadis, dengan satu riwayat yang mengatakan bahwa sunnah menjenguk orang sakit itu jika sudah melewati 3 hari. Sakitnya telah melewati 3 hari, maka sunnah untuk dijenguk. Kalau sakitnya belum lewat 3 hari, maka tidak sunnah untuk dijenguk. Apa dalilnya? Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la ya'udu maridan illa ba'da 3. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membesuk orang yang sakit kecuali kalau sakitnya lewat 3 hari. Namun hadis ini palsu. Hadis ini apa, Pak? Palsu atau maudhu. Karena palsu, maka tidak boleh kita jadikan sebagai dalil, manual book atau pegangan. Tidak bisa. Kenapa? Karena kalau kita berpegangan dengan hadis yang palsu, pastikan itu bukan berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana yang benar, Pak? Sunnah atau tidak sunnah? Baik, ulun pribadi lebih condong pada yang sunnah karena dalilnya umum. Baik yang ringan atau yang tidak ringan, kalau kita kunjungi, kita akan mendapatkan pahala yang besar tadi. Baik sakitnya ringan maupun yang tidak ringan. Sakit apa? Sakit kepala. Ini anak ini biasa sakit kepala, tetapi tidak mengapa kita membesuknya. Insya Allah tetap mendapatkan pahala yang besar yang tadi kita sebutkan. Bisa difahami insya Allah? Baik, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya ada beberapa adab yang harus diperhatikan oleh para penjenguk orang sakit. Yang pertama adalah hendaknya yang menjenguk orang sakit melakukan tatyibun nafs. Apa itu tatyibun nafs? Menghibur hati yang sedang sakit. Jadi kalau masuk rumah sakit, masuk ruangan orang yang sedang sakit, masuk rumahnya, yang harus dilakukan oleh penjenguk adalah menghibur orang yang sakit, bukan malah menakut-nakuti. Mas, teman kita sebelah sakitnya sama-sama pian, 2 hari meninggal. 2 hari apa? Meninggal. Ini masuk ke dalam menakut-nakuti si sakit. Tidak boleh. Tidak boleh kita menakut-nakuti orang yang sakit. Kita harus memberikan motivasi, semangat, menghibur orang yang sakit. Dan juga ketika kita menghibur orang yang sakit tidak boleh kebablasan. Kadang-kadang niatnya baik, ingin menghibur, ingin membuat tertawa, tetapi ternyata isi hiburannya ghibah. Isi hiburannya memfitnah orang lain, mengejek orang lain. Maka ini jatuh ke dalam lubang dosa yang lainnya. Ini yang pertama, yaitu menghibur orang yang sedang sakit. Maka kalau kita merasa belum bisa menghibur orang sakit karena punya masalah pribadi, jangan coba-coba pian datang. Misal kita masih ada permasalahan pribadi belum plong, ditakutkan kita datang malah marah-marah, maka jangan datang karena kondisinya sedang lemah. Bisa dipahami, Pak? Baik. Kemudian yang kedua, yang perlu dilakukan oleh penjenguk orang sakit adalah mendoakan orang yang sedang sakit. Tentu kita ketahui bersama bahwa orang sakit itu kondisinya ada 2. Yang pertama yurjabur diharapkan dia bisa sembuh. Yang kedua la yurjabur tidak diharapkan kesembuhannya. Contoh yang tidak diharapkan kesembuhannya, sakit kanker otak stadium 4. Kira-kira peluang sembuhnya besar atau kecil, Pak? Sangat kecil. Sangat kecil. Peluang sembuhnya sangat kecil. Dan kami pernah menjenguk orang kanker otak
stadium 4, dipasang oksigen. Kemudian kami katakan kepada pasien tersebut, Mas, ucapkan la ilaha illallah. Ucapkan apa? La ilaha. Menangis, keluar air matanya, sadar. Tetapi oksigen telah terpasang, mulut tidak bisa berucap. Maksudnya tidak bisa kita dengar ucapannya. Semoga beliau diberikan taufik ya, ketika itu mengucapkan la ilaha illallah, menangis air matanya. Maka di sini ada dua sikap berbeda ketika kita menjenguk orang sakit dan kita ingin mendoakannya. Yang pertama, jika sakitnya diharapkan kesembuhannya, maka cukup kita mendoakannya, tidak perlu mengatakan la ilaha illallah. Karena kalau kita katakan, Mas, katakan la ilaha illallah, seakan-akan kita nyuruh dia apa? Mati. Menyinggung, takutnya apa? Menyinggung. Maka dari itu, kalau sakitnya tidak sampai parah dan diharapkan bisa sembuh, maka tidak perlu mengucapkan talqin, apalagi menyuruh dia untuk membuat wasiat. Mas, buat wasiat. Buat wasiat itu pertanda apa, Pak? Kayaknya kamu mau mati, kan begitu. Nah, ini takut tersinggung, menyinggung orang yang sedang sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, apa doanya? Doanya ini perlu kita hafal, Pak. As'alullahal azim Rabbal arsil azim an yasfiyaka. Aku memohon kepada Allah yang maha agung, Rabb ars yang besar, yang agung, an yasfiyaka, agar Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan dirimu. Biasanya doa kita apa, Pak? Syafakallah, atau la ba'sa tahurun insya Allah, tidak mengapa, insya Allah itu mengampuni dosa-dosamu. Nah, ini beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keutamaan membaca doa yang tadi kita sebutkan? As'alullahal azim Rabbal arsyil azim an yasfiyaka. Aku mohon kepada Allah yang maha agung, pemilik arsy yang agung, agar Allah menyembuhkan dirimu. Di dalam sebuah hadis, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man ada maridon, barang siapa yang menjenguk orang sakit, lam yahdurhu ajaluh, yang mana orang sakit tersebut belum datang ajalnya, berarti sakitnya masih berpeluang untuk sembuh. Kemudian faqala indahu sab'a mirarin, dia mengatakan doa ini 7 kali, yaitu as'alullahal azim Rabbal arsyil azim an yasfiyaka illa afahullah min dalikal marad, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menyembuhkannya dari penyakit tersebut. Tetapi ini juga butuh proses. Tidak tiba-tiba kita doa ini langsung sembuh, bim salabim, habis doa bim salabim, tidak seperti itu. Ada proses, dia minum obat, istirahat yang cukup, insya Allah takdirnya, ujung takdirnya adalah disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda kalau ternyata penyakitnya peluang untuk sembuhnya kecil. Walaupun kadang-kadang ada keajaiban. Ada nggak, Pak, kanker otak kemudian sembuh? Ada, meskipun peluangnya tidak besar, ada. Apalagi kalau sudah sampai stadium 4, ada, tapi tidak banyak. Nah, kondisi orang yang sakitnya tidak berpeluang untuk sembuh atau peluangnya kecil, maka selain kita mendoakan tadi, kita juga memerintahkan dia, menghimbau dia untuk menulis wasiat. Untuk menulis apa? Wasiat, dan juga ditalkin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan malah diajak ngobrol, karena itu adalah waktu-waktu bisa jadi waktu sakaratul maut, ya, pembuluh darah pecah di kepala, itu sudah susah untuk disembuhkan. Pernah nggak, Pak, mendapati pasien atau orang sakit sampai pembuluh darahnya pecah? Biasanya darah apa? Sakit darah tinggi, pembuluh darahnya pecah di dalam kepalanya. Nah, orang seperti ini maka ditalkin la ilaha illallah dan suruh nulis wasiat. Oh, nggak bisa berwasiat, ya sudah ditalkin, bukan hanya doa. Bisa difahami insyaallah. Baik, kemudian Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ini penting, yaitu mintalah doa kepada orang sakit. Mintalah doa kepada orang yang sakit. Tadi kita sebutkan di hadis kudusi bahwa seandainya engkau menjenguk orang yang sakit itu, maka engkau akan mendapati diriku ada di sisinya. Ini menunjukkan Allah sangat dekat dengan orang yang sakit. Memang ada beberapa hadis yang menyatakan bahwa doa orang sakit itu seperti doanya malaikat. Berarti dikabulkan atau tidak, Pak? Dikabulkan ya. Tetapi beberapa ulama menyatakan hadis ini lemah karena sanadnya munqati, terputus. Lemah. Sanadnya lemah, terputus. Tetapi sebagian ulama beristinbat, mengambil faedah dari hadis yang lain. Meskipun tidak secara tekstual hadisnya, para ulama mengambil faidah dari beberapa hadis, di antaranya hadis yang kami tadi sebutkan, orang yang sakit itu dekat dengan Allah. La wajadtani indahu. Maka tidak mengapa kita meminta doa kepada orang yang sakit. Kita doakan orang yang sakit, kita juga meminta doa kepada orang yang sakit. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jangan lama-lama ketika menjenguk orang sakit. Betul Mas ya? Pas kajian jangan apa? Lama-lama, nanti bunyi belnya. Baik. Jadi kalau menjenguk orang sakit jangan lama-lama. Mengapa? Karena orang sakit itu butuh ketenangan. Naudzubillah, kalau ada orang menjenguk orang sakit malah main kartu. Malah naudzubillah kadang-kadang rokokan, Pak. Di ruangan itu. Ya, sambil ngopi, main kartu, rokokan. Ini sangat mengganggu orang yang sakit. Ngobrol lama saja mengganggu. Maka jangan berlama-lama di tempat orang yang sakit karena dia butuh privasi, kecuali dia meminta pian untuk lama. Ini dikecualikan. Kecuali dia meminta pian untuk lama menemani dirinya. Bisa jadi pian teman dekatnya atau pian penghiburnya. Nah, ini dikecualikan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Itulah beberapa adab terkait menjenguk orang yang sedang sakit. Dan tidak kalah pentingnya bagi keluarga si sakit, hendaknya sebelum masuk rumah sakit dia memilih rumah sakit mana yang kira-kira perawat dan dokternya ramah untuk menjaga fisik dan juga psikis orang yang sedang sakit. Kalau sudah masuk, tanya perawatnya siapa. Katakan kepada perawatnya, Mbak atau Mas, tolong ketika melayani saudara saya yang sakit ini sabar, lemah lembut. Nah, ini juga termasuk yang harus kita sampaikan kepada para dokter dan para perawat ketika kita memiliki keluarga yang sedang sakit atau teman yang sedang sakit. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, ini yang bisa ulun sampaikan. Semoga yang kami sampaikan ini bermanfaat tentunya untuk selalu niat amal dan disampaikan. Mari kita galakkan lagi, kita hidupkan lagi ya amalan menjenguk orang sakit. Pahalanya banyak atau tidak tadi, Pak? Banyak sekali ya. Mendapatkan doa malaikat berapa jumlahnya? 70.000 malaikat mendoakan kita. Allah nanti akan menegur kita kalau kita tidak menjenguk orang sakit padahal kita mampu untuk menjenguknya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.